Bab 19. Aku janji padamu, sementara ini tidak akan bercerai. Ayah Gu sedikit menyipitkan mata, melihat wajah dinginnya, berdehem kecil, memecah kesunyian. Marson, Lia bilang dia mau bercerai denganmu, lalu setelah mendengar ini apa ada kata yang ingin kamu sampaikan? Kalau anak busuk ini mengakui kesalahannya, dia tidak akan menyalahkannya karena telah membuat Lia Qiao marah. Marson Gu teringat dengan surat perceraian itu, dan teringat dengan segala tindakan Lia Qiao akhir-akhir ini. Dia tidak merasa kalau Lia Qiao benar-benar ingin bercerai dengannya, dia sebaliknya merasa kalau Lia Qiao sengaja menciptakan semua ini. Kalau dia benar ingin bercerai, ya baguslah, 3 tahun yang lalu aku sudah bilang padamu, kamu mau aku menikahi Lia boleh, tapi jangan harap aku akan memperlakukannya dengan baik, dia tidak pantas mendapatkan itu. Ucap Marson Gu dengan wajah tidak senangnya. Ayah Gu tahu Marson Gu mengapa bisa begitu membenci Lia Qiao, lalu mengatakan, Marson, kamu kan sudah menikahinya, ya kamu berarti harus bertanggung jawab padanya, terlebih ibu kau meninggal. Jangan bahas ibuku. Marson Gu langsung mematahkan kata-kata Ayah Gu, ekspresinya begitu dingin, aku tidak membunuhnya, itu semua karena aku menghargaimu. Kau. Ayah Gu melihat kedua mata Marson Gu yang begitu dingin, saraf di dahinya bergerak naik, dia menghirup nafas dalam, perlahan berkata, memangnya apa buruknya Lia? Dia baik dan sangat berbakti kepada orang tua, kamu biasanya sibuk kerja, dan selama aku sakit, semuanya dia yang sudah mengorbankan waktu dan tenaga untuk merawatku, bahkan kakiku ini berkatnya baru mulai perlahan membaik. Dia sudah lebih dari seperti anak kandungku sendiri, wanita sebaiknya, kamu bukannya bersyukur dan menjaganya dengan baik, lihatlah kamu nanti pasti akan menyesal telah menyia-nyiakannya. Heh. Marson Gu tertawa menyindir, dia melakukan itu, semua hanya karena dia takut kehilangan kepercayaanmu, dan kehilangan kehidupan yang megah dan kaya raya. Wanita seperti dia sungguh begitu hina dan membuat orang merasa jijik. Plak. Ayah Gu menepuk meja dengan keras, membuat gelas teh di meja bergetar dan mengeluarkan bunyi. Kata-kata Marson Gu belum selesai, Ayah Gu dengan suara keras menyelanya, anak busuk, kamu. Kamu. Tangan Ayah Gu bergetar menunjuknya, wajahnya yang emosi berwarna kebiruan, dengan ekspresi yang tidak ada kata-kata lagi, tangan kirinya tiba-tiba memegang erat dadanya, tubuhnya bergetar hebat dan langsung jatuh terduduk di kursi belakangnya. Melihat itu, dari mata Marson Gu terlihat kekhawatiran, dia berlari keluar ruangan, melihat ke lantai bawah dan berteriak keras, Paman Wang, ambil obat ayah bawa ke atas sini, cepat. Paman Wang dengan cepat mengambil obat, lalu menyuapkan obat pada Ayah Gu, melihat wajah Ayah Gu yang perlahan membaik, mereka baru bisa tenang. Paman Wang yang berada di sebelah Tuan Besar, dengan pelan membujuknya, Tuan, jantung Tuan Besar tidak baik, kamu alangkah baiknya menuruti dan mengiyakan kata-kata Tuan Besar, jangan sampai membuatnya marah, tubuh Tuan Besar sudah tidak bisa menahan itu. Mendengar itu, Marson Gu mengernyitkan dahi, baiklah, aku mengerti. Dia sebelumnya sungguh tidak tahu kalau jantung orang tua itu tidak baik. Paman Wang dalam hati menghela nafas, berbalik badan dan meninggalkan ruangan, memberikan space untuk ayah dan anak ini. Keadaan Ayah Gu perlahan mulai membaik, dia sudah merasa jantungnya tidak sesakit tadi, dan kemudian menghela nafas berat, dengan tenang melihat Marson Gu, Marson, aku tidak memaksamu untuk hal lainnya, tapi kamu harus berjanji, tidak akan bercerai dari Lia, dan tidak akan menyakitinya. Asalkan mereka tidak bercerai, untuk hal lainnya semuanya masih ada kesempatan untuk berputar. Marson Gu tanpa berpikir sudah bersiap untuk menolak, tapi melihat Ayah Gu yang masih memegang dadanya, kata penolakannya terhenti di kerongkongan tidak bisa keluar. Akhirnya, dia hanya bisa memilih untuk mundur, dan mengikuti kata ayahnya, aku berjanji padamu, untuk sementara ini tidak akan bercerai dari Lia. Ayah Gu dengan puas tersenyum, teringat dengan Lia Qiao yang sudah pulang, ingin memberikan mereka kesempatan untuk bersama, Lia hari ini pulang, dia ada di dalam kamar, kamu kesanalah lihat dia, bujuk dia, aku harap waktu makan nanti, tidak ada emosi dan kemarahan di antara kalian berdua. Kalau biasanya, Marson Gu untuk melihat Lia Qiao saja ogah. Tapi sekarang melihat keadaan orang tua ini yang tidak baik,
dan pengharapan besar yang terlihat dari kedua matanya, dia akhirnya dengan terpaksa menganggukkan kepala dan menyetujuinya. Setelah meninggalkan ruangan kerja, seluruh tubuh Marson Gu mengeluarkan aura dingin, dia langsung berjalan menuju kamar Lia Qiao. Gerak-geriknya begitu kasar dengan keras menendang pintu kamarnya, dan menghasilkan suara yang begitu keras. Natalia Wu baru selesai mandi, sedang mengeringkan rambut, mendengar suara pintu kamar yang terbuka dengan keras, seketika terkejut. Dia baru mau menolehkan kepala melihat siapa, tapi mendengar suara laki-laki yang penuh dengan kebencian, "Lia, memanfaatkan orang tua itu untuk memaksaku membujukmu, kamu sekarang pasti sangat bangga kan?" Natalia Wu menolehkan setengah mukanya, langsung menegang. Ini suara Marson Gu. Oh Tuhan! Marson Gu pulang, dia pulang. Bab 20. Marson Gu menerobos masuk ke kamarnya. Natalia Wu mendengar suara Marson Gu, tubuhnya mulai gemetaran, dalam otaknya berputar kejadian di ruang bawah tanah hari ini, teringat dengan kekejaman dan dirinya yang berdarah dingin, tubuhnya saat ini menegang hingga rasanya mau hancur. Kalau Marson Gu tahu siapa dia, apakah dia akan memperlakukannya dengan cara seperti itu juga? Semakin memikirkannya, jantungnya semakin berdegup kencang, semakin tidak berani menghadapi Marson Gu, dan tidak berani menjawab pertanyaannya, hanya bisa diam dan berdoa meminta perlindungan dengan yang di atas. Dia berharap Marson Gu bisa seperti dia yang dulu, yang selalu mengabaikannya dan menganggapnya tidak ada. Jadi, cepatlah pergi, cepatlah. Tolong jangan ke sini. Marson Gu berdiri di depan pintu, melihat Natalia Wu yang tidak menjawabnya, bahkan dia tidak menoleh melihatnya, dia merasa itu sangat mencurigakan. Lalu, dia langsung melangkah maju dan mendekatinya. Natalia Wu mendengar suara langkah kaki di belakangnya, tangannya mengepal erat, degup jantungnya semakin tak karuan. Suara langkah kakinya semakin dekat, dia merasa kakinya saat ini sudah mulai lemas. Matilah. Kali ini dia akan benar-benar mati. Bagaimana ini? Kali ini tertangkap langsung oleh Marson Gu, dan semua orang di rumah tua itu mengenalnya, bahkan kalaupun dia memiliki keterampilan membela diri yang hebat, tapi saat ini dia tidak bisa lagi menyembunyikan identitasnya. Marson Gu berjalan langsung ke arahnya dan berdiri di sana, melihatnya yang terus mengubur kepalanya, mengerutkan kening, dan dengan dingin bertanya, "Lia, kamu ini sedang menungguku untuk membujukmu kah? Atau kamu sedang memprovokasi dan memancing emosiku?" Natalia Wu mendengar itu, dalam hati tersenyum pahit. Memprovokasinya. Menunggunya untuk membujuknya. Dia bagaimana mungkin berani? Bukankah dengan seperti itu dia sama saja dengan tidak mau hidup lagi? Dia takut kalau dia tidak menjawabnya, Marson Gu akan langsung menyibaskan rambutnya, menyuruhnya untuk melihatnya, oleh karena itu dia hanya bisa dengan suara rendah mengeluarkan satu kata, "Bukan." Tolong jangan kenali suaranya. Dia sudah berusaha merendahkan dan menebalkan suaranya. "Bukan. Kamu kira aku bisa percaya dengan kata-katamu?" Suara Marson Gu penuh dengan ketidakpercayaan, dan penuh dengan sindiran. Natalia Wu tidak berdaya menghela nafas, terus menekan suaranya, menjelaskan, "Marson, kita sudah menikah selama 3 tahun, selama itu kamu kapan pernah benar-benar menatapku? Dulu aku kira aku bisa mengandalkan ketulusanku untuk membuatmu tersentuh, bisa membuatmu melihat ketulusanku. Tapi nyatanya selama 3 tahun ini, usahaku tidak membuahkan hasil, aku masih tidak bisa mendapatkan hatimu." Setelah itu, Natalia Wu berhenti, lalu dengan suara yang terdengar pahit melanjutkan, "Aku lelah, sudah tidak ingin melanjutkannya, dan daripada terus seperti ini, lebih baik berpisah saja. Aku sekarang sungguh ingin memberikanmu kebebasan, tidak ada maksud lainnya, kalau kamu percaya ya bagus, kalau tidak ya sudah, aku hanya ingin menjadi lebih tenang. Jadi, tolong pergi dari sana, jangan menatapnya lagi." Dia sungguh tidak ingin memiliki hubungan apapun lagi dengannya. Kata-kata ini kalau diucapkan orang lain, Marson Gu mungkin akan berpikir untuk mempercayainya, tapi ketika semua ini keluar dari mulut Lia Qiao, Marson Gu satu katanya saja pun tidak ingin mempercayainya. Lia Qiao 3 tahun yang lalu menyuruh orang tua itu pura-pura sakit, memaksanya untuk menikahinya, dan perlakuan liciknya yang lain, dia sekarang bagaimana bisa mau bercerai dengannya?
Kalau dia benar-benar ingin bercerai, nah orang tua itu mengapa mengatakan kata-kata seperti itu tadi? Hanya, suara Lia Qiao. Suara Lia Qiao, terdengar begitu familiar, seperti suara wanita penggoda itu. Marson Gu tidak tahu terpikir apa, tiba-tiba berucap, Lia, tidak ada orang yang memberitahumu ya, kalau bicara dengan orang lain itu harus mengangkat kepala. Angkat kepalamu. Natalia Wu mendengar angkat kepala dua kata ini, tubuhnya langsung menegang, di bawah matanya terlihat ketakutan, bulu kuduknya merinding, dia tidak tahu sekarang harus bagaimana. Angkat. Melihat Lia Qiao yang aneh, Marson Gu dengan suara dingin memerintahnya, nada suaranya terdengar tidak ingin menerima penolakan. Natalia Wu terbatuk kecil, suaranya terdengar sedikit menghindar, dan masih terus berjuang, Aku makan terlalu banyak makanan pedas baru-baru ini, ada banyak jerawat di wajahku. Kesabaran Marson Gu telah habis, dan dia terlalu malas untuk berbicara dengannya, dia kemudian dengan sangat kasar menjambak rambutnya. Dia yang dipaksa untuk mengangkat kepalanya, dan melihat wajah tampan Marson Gu dengan sedikit pesona jahat tiba-tiba muncul di hadapannya. Matilah. Bab 21 Marson Gu menemukan rahasianya. Natalia Wu tiba-tiba merasakan semua pemikiran dan rencananya hancur, kepalanya terasa sangat sakit sekali, lalu segera memejamkan mata erat-erat, menanti musibah datang. Ada barang menjijikan apa di wajahmu? Marson Gu melihat wajah Natalia Wu, dengan sangat tidak suka menyibak rambutnya, bertanya. Mendengar ini, Natalia Wu segera membuka mata, mengulurkan tangan menyentuh dahinya, melihat ada yang menempel di ujung jarinya, dia baru sadar. Tadi saat dia mandi dan melihat diri sendiri di kaca, kulitnya sangat kering, dia mengambil masker yang dulu belum habis dipakai, ditempelkan di wajah, ingin agar kulit wajahnya menjadi sedikit lembab. Barusan kedatangan Marson Gu terlalu tiba-tiba, dia dikejutkan olehnya, benar-benar lupa akan hal ini. Teringat sampai di sini, Natalia Wu menghela nafas lega. Terselamatkan. Masker yang ditempelkan di seluruh wajah, hanya memperlihatkan mulut dan mata, jangan katakan Marson Gu, ayah Gu, juga pasti tidak bisa mengenali. Untung saja, dia mengenakan masker, kalau tidak, identitasnya akan ketahuan. Aku memakai masker di wajahku, ada masalahkah? Setelah Natalia Wu berhasil melewati ini semua, terdengar suatu kebanggaan di nada suaranya. Marson Gu menatap matanya yang bening seperti air, teringat mata gadis yang menggoda, menyipitkan mata, pergi bersihkan maskermu. Dia sangat penasaran, sepasang mata itu sama dengan mata gadis yang menggoda, tumbuh di wajah yang seperti apa. Bersihkan. Mana mungkin. Natalia Wu masih berharap masker ini bisa menutupi identitasnya. Matanya berputar melihat sekeliling, teringat biasanya Marson Gu membenci dia, benci bahkan sampai tidak ingin melihat lebih lama, kalau tidak, juga tidak akan mengenali dia. Tiba-tiba, ada sebuah cahaya yang melintas di otaknya, tiba-tiba muncul ide. Dia tersenyum manis melihat Marson Gu, sengaja mencubit tenggorokannya, dengan genit berkata, bersihkan, boleh juga, tapi, aku mau kamu bantu aku bersihkan, suamiku, kamu bantu aku bersihkan, ya. Selesai Natalia Wu berbicara, Marson Gu merasa menjijikan atau tidak, dia tidak tahu, yang pasti dia sendiri merasa menjijikan. Bulu kuduk di tubuhnya hampir berdiri semua. Tapi demi menyelamatkan nyawa, dia harus melanjutkan berakting. Natalia Wu masih memasang tampang genit dan menantikan sambil diam-diam melihat Marson Gu, seperti benar-benar menantikan, dia bisa membantu dirinya membersihkan masker. Melihat Marson Gu diam tidak menjawab, dia melanjutkan mencubit tenggorokannya dan berkata, suamiku, boleh tidak? Tidak mudah kamu pulang kali ini, kamu bantu aku bersihkan ya. Marson Gu dengan ekspresi jijik melihat Natalia Wu, wanita ini dulu mengatakan mau bercerai, ternyata hanya main-main saja. Dia melihat pandangan Natalia Wu, tiba-tiba seperti sedang melihat setumpuk sampah, Lia Qiao, kamu benar-benar menjijikan. Dia melontarkan kata-kata ini, membalikkan badan lalu meninggalkan kamar. Sebelum ini, hati Natalia Wu seakan terus tergantung, sekarang baru perlahan kembali ke tempat asal, tubuhnya yang tegang juga menjadi rileks. Dia menepuk dadanya pelan, berkata pada dirinya sendiri, benar-benar membahayakan. Kurang sedikit saja akan ketahuan.
Sekali lagi, hatinya begitu merasa gembira, kembali mengingat tatapan jijik Marson Gu barusan, hatinya masih terasa tidak enak. Kebencian Marson Gu terhadapnya, benar-benar makin hari makin bertambah. Marson Gu yang dengan terburu-buru meninggalkan kamar, tidak suka dengan pemikirannya sendiri barusan. Wanita rendahan itu bagaimana mungkin bisa seperti Natalia Wu, di antara mereka sama sekali tidak ada kesamaan. Natalia Wu menghindari dia masih tidak terburu, bagaimana mungkin menggunakan tatapan yang menjijikan itu melihat dia. Semakin berpikir seperti ini, dia makin merasa dirinya barusan dibuat bingung, kenapa bisa membuat mereka berdua berhubungan. Tidak bisa, aku tidak bisa tinggal lagi di rumah tua, aku harus pergi. Setelah Marson Gu pergi, Natalia Wu langsung memutuskan. Sekarang Marson Gu juga di rumah tua, kalau Natalia Wu tidak pergi, saat makan, pasti akan bertemu dengan Marson Gu, saat itu dia tidak akan bisa seberuntung sekarang, sekali lagi menggunakan trik agar bisa menghindar. Jadi, dia harus pergi. Terpikir akibat kalau sampai ketahuan, dia gemetar. Natalia Wu bergegas berganti pakaian, tanpa sadar tangannya memegang masker yang ada di wajahnya, teringat kemungkinan akan bertemu dengan Marson Gu, dia tidak ingin membersihkan masker di wajahnya. Dia berlari keluar dari rumah tua seperti pencuri, keberuntungannya baik, sepanjang jalan tidak bertemu orang lain. Setelah meninggalkan rumah tua, dia teringat, belum berbicara dengan Ayah Gu, lalu dia menelepon Ayah Gu. Setelah telepon tersambung, Ayah Gu dengan perhatian bertanya padanya, "Lia Qiao, barusan Paman Wang ke kamar mencari kamu, kamu tidak di kamar, pergi kemana kamu?" Suara lembut Ayah Gu membuat Natalia Wu sedikit merasa bersalah, dia terdiam beberapa saat lalu perlahan berkata, "Ayah, di kantor ada beberapa urusan, meminta aku segera kembali, maaf, malam ini tidak bisa menemani ayah makan bersama." Mendengar ini, Ayah Gu sedikit menyesal malam ini Lia Qiao dan bocah busuk tidak bisa bertemu, tidak ada kesempatan, dia menghela nafas, sama sekali tidak menyalahkan Natalia Wu, melainkan berkata, "Kamu jaga diri baik-baik, pekerjaan selalu tidak ada habisnya, jangan sampai kelelahan, tahu tidak?" "Baik." Natalia Wu menutup telepon, di dalam hati dia makin merasa bersalah. Ayah Gu memperlakukan dia sudah seperti memperlakukan putri kandungnya sendiri, hanya sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk terus menjadi menantunya. Ayah Gu baru menutup telepon, lalu meminta Paman Wang memanggil Marson Gu, langsung dengan marah bertanya, "Barusan kamu ke kamar Lia Qiao mengatakan apa, kenapa dia tidak pamit langsung pergi, apalagi lagi kamu di belakangku mengancam Lia Qiao?" Marson Gu menutup erat-erat bibirnya, matanya dipenuhi dengan kedinginan, di lubuk hatinya dipenuhi dengan kebencian terhadap Lia Qiao. Di mulut mengatakan lelah ingin memberikan dia kebebasan, hasilnya lapor pada ayah, benar-benar meremehkan cara liciknya. Ayah Gu melihat dia terdiam lama, mengulurkan tangan menepuk keras-keras meja, dengan sangat marah berkata, "Bocah busuk, aku masih hidup, beraninya kamu berlaku seperti ini, benar-benar ingin membuat aku marah baru puas, iya." Marson Gu. Dia masih terus diam, menyimpan semua kemarahan di dalam matanya, toh Lia Qiao wanita rendahan itu, caranya sangat licik, dari awal sudah mengambil hati ayah, tidak peduli dia mengatakan apa, ayah pasti menganggap dia tidak benar, untuk apa lagi memberi penjelasan. Ayah Gu seorang diri berbicara sendiri dalam waktu yang lama, melihat dia tidak bicara sama sekali, tiba-tiba dalam sekejap tidak ingin berbicara lagi. Dia mengambil nafas dalam-dalam, meneguk segelas air teh, malas berbicara banyak dengannya, langsung memberi perintah berkata, "Tanggal 1 bulan depan, hari jadi perusahaan ke-100, pada saat itu aku tidak peduli kamu punya pemikiran apa, kamu harus membawa Lia Qiao untuk makan bersama." Ide apa yang dipikirkan ayah, Marson Gu kenapa bisa tidak mengerti, bukankah hanya ingin menggunakan kesempatan perayaan 100 tahun perusahaan, memperkenalkan wanita itu ke publik, mengumumkan identitasnya sebagai nyonya keluarga Gu, dengan seperti ini kelak kalau dia ingin cerai, banyak atau sedikit dia akan rugi.